Sulawesi Utara sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan keanekaragaman etnis dan budaya, merupakan rumah bagi berbagai kelompok masyarakat dengan warisan tradisi yang unik. Di antara kelompok-kelompok tersebut, suku Minahasa menempati posisi penting dengan sejarah panjang dan kekayaan budaya yang beragam. Suku Minahasa sendiri terbagi dalam beberapa subetnis, salah satunya adalah Tontemboan yang mendiami wilayah bagian selatan Minahasa. Masyarakat Tontemboan memiliki kekhasan mitos, legenda, praktik upacara adat, dan peran tokoh agama yang khas. Mitos asal-usul Danau Tondano dalam cerita suku Tontemboan. Di masa lampau, di lembah yang kini menjadi Danau Tondano, terdapat desa makmur bernama Wulur Maatus, tempat penduduknya hidup rukun dan saling membantu. Namun, kemakmuran itu perlahan memudar seiring berubahnya hati sebagian besar penduduk menjadi tamak dan pelit. Suatu ketika, seorang wanita tua, rentan, dan miskin datang meminta bantuan, namun ditolak dengan kasar dan dihina oleh penduduk desa yang telah kehilangan kemanusiaannya. Hanya segelintir yang masih berbaik hati, tetapi tak berani melawan arus kekejaman mayoritas. Wanita tua itu sesungguhnya bukanlah manusia biasa. Ia merupakan manifestasi dewi, roh pelindung wilayah, atau utusan kekuatan gaib yang menguji moral penduduk desa. Kecewa dan murka atas perlakuan buruk yang diterimanya, wanita tua itu menancapkan tongkatnya ke tanah, meluncurkan kutukan yang akan menenggelamkan desa sebagai balasan atas kesombongan dan ketidakpedulian mereka. Tak lama kemudian, mata air muncul dari tempat tongkat tertancap, membesar dengan cepat, dan membanjiri seluruh desa Wulur Maatus. Desa tersebut pun tenggelam sepenuhnya, membentuk Danau Tondano yang luas dan dalam. Konon, hingga kini, di kedalaman danau yang jernih, sesekali terlihat sisa-sisa rumah dari desa yang telah ditelan air, menjadi saksi bisu atas hukuman dan hilangnya nilai-nilai manusia. Mitos penciptaan Danau Tondano memang tersebar luas di seluruh masyarakat Minahasa, termasuk di kalangan suku Tontemboan. Meskipun terdapat variasi kecil dalam penuturan dan penekanan detail tertentu antara kelompok, inti cerita tetap konsisten, yaitu hukuman atas keserakahan atau pelanggaran sumpah sebagai penyebab utama terbentuknya danau tersebut. Suku Tontemboan kemungkinan besar juga mewarisi dan mempercayai kisah tenggelamnya desa Wulur Maatus akibat keserakahan penduduknya, yang kemudian berubah menjadi Danau Tondano. Legenda Toar Lumimuut dalam tradisi dan adat suku Tontemboan. Legenda Toar dan Lumimuut merupakan salah satu kisah rakyat paling ikonik dalam tradisi budaya Minahasa, Sulawesi Utara. Alkisah, Lumimuut diciptakan oleh kekuatan gaib tertinggi yang disebut Kawilihan. Ia lahir dari tiupan angin barat yang mengenai batu besar di tepi pantai. Dari batu tersebut muncullah Lumimuut, sosok perempuan pertama yang cantik dan bijaksana. Ia hidup menyendiri hingga suatu ketika merasa perlu memohon keturunan kepada Kawilihan. Lalu memulai perjalanan spiritualnya. Dalam perjalanan tersebut, ia bertemu dengan seorang pemuda tampan bernama Toar. Tanpa mereka sadar, Toar sebenarnya adalah anak Lumimuut, lahir dari permohonannya kepada kekuatan ilahi. Namun karena mereka tidak saling mengenali, keduanya tidak mengetahui ikatan darah yang menghubungkan mereka. Untuk memastikan apakah mereka layak menikah, dilangsungkanlah sebuah upacara adat yang dipimpin oleh seorang tetua. Dari keturunan merekalah masyarakat percaya suku-suku Minahasa berasal.
Cerita ini penuh dengan simbolisme alam dan spiritualitas, serta mencerminkan pentingnya adat dan nilai-nilai leluhur dalam kehidupan masyarakat Minahasa. Sebelum pengaruh kolonialisme dan kekristenan, Watu Pinawetengan dikenal sebagai tempat suci bagi masyarakat adat Minahasa. Nama ini berasal dari kata watu, yang artinya batu, dan weteng yang berarti marah. Itu semua merujuk pada penyelesaian konflik antar subetnis. Meskipun kini dipandang berbeda akibat dominasi keluar, situs ini tetap dianggap sakral. Penelitian menunjukkan adanya perpaduan budaya antara tradisi lokal dan kekristenan. Namun sebagian masyarakat menganggapnya sesat karena masih memuat unsur kepercayaan lama. Watu Pinawetengan pun menjadi simbol perlawanan dan pelestarian identitas budaya Minahasa. Nama lama Watu Pinawetengan adalah Pahuitengan Inuwo, merujuk pada pembagian hasil bumi oleh para pemimpin untuk mengatasi kesenjangan sosial. Tempat ini berfungsi sebagai pusat pengambilan keputusan bersama dan menjadi sakral pasca banjir bandang Ampuhan, membentuk pengetahuan kolektif lintas generasi. Meski mengalami perubahan sosial, ritual di situs ini tetap menjadi bentuk perlawanan budaya dan simbol memori kolektif. Watu Pinawetengan mencerminkan civil sphere atau ruang sipil, seperti dijelaskan oleh Eliade dan Durkheim, sebagai tempat ekspresi budaya dan solidaritas masyarakat Minahasa. Tokoh agama Kristen memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Minahasa sejak diperkenalkannya ajaran Kristen oleh misioner Belanda pada 12 Juni 1831. Para pendeta tidak hanya menjadi pembimbing rohani, tetapi juga berperan dalam aspek sosial, budaya, dan politik. Mereka dihormati sebagai penasihat dalam berbagai keputusan penting, termasuk pernikahan, kematian, dan musyawarah adat. Gereja di sini juga berfungsi sebagai pusat ibadah sekaligus ruang sosial yang mempererat hubungan antar warga. Dalam konflik, tokoh gereja sering menjadi penengah karena kebijaksanaan. Meski berlandaskan ajaran Kristen, para pemimpin gereja tetap menghargai adat, bahkan turut melestarikan budaya Minahasa dengan mengintegrasikan unsur lokal ke dalam kegiatan gereja. Masyarakat Tontemboan sebagai bagian dari suku Minahasa di Sulawesi Utara memiliki kekayaan budaya yang tercermin dalam mitos, legenda, upacara adat, dan peran tokoh agama. Mitos asal-usul Danau Tondano mengandung pesan moral tentang pentingnya gotong royong dan bahaya keserakahan. Legenda Toar Lumimuut menjelaskan asal-usul leluhur Minahasa dan memperlihatkan nilai-nilai spiritual dan simbolik yang kuat dalam budaya lokal. Upacara adat di Watu Pinawetengan menjadi simbol resistensi budaya dan ruang pertemuan antara tradisi leluhur dan pengaruh luar seperti kolonialisme serta agama Kristen. Meski terjadi perubahan sosial, masyarakat Tontemboan tetap menjaga identitas budayanya melalui ritus-ritus adat yang telah mengalami akulturasi. Tokoh agama Kristen di Minahasa memainkan peran penting sebagai pemimpin spiritual, penjaga nilai-nilai adat, penengah dalam masyarakat, serta penggerak dalam bidang pendidikan dan sosial. Perpaduan antara adat dan ajaran Kristen membentuk harmoni yang mencerminkan ketahanan dan adaptasi budaya masyarakat Minahasa dalam menghadapi perubahan zaman.